Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari-hari di bulan Ramadan ini telah kita isi dengan berbagai kebaikan, berbagai amal soleh. Mudah-mudahan semua amal soleh yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan kita. Dan mudah-mudahan semua ibadah yang kita laksanakan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan gelar taqwa al-muttaqun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan semacam ini dianjurkan kita untuk memperbanyak doa-doa kebaikan. Terutama kita para orang tua, kita berkepentingan untuk mendoakan anak-anak kita agar menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, salihun li nafsihi, muslihun li ghairihi. Seorang muslim yang soleh secara pribadi dan selalu mengajak manusia kepada kebaikan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kadang ada di antara manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi putra-putrinya yang belum baik atau OTW baik, menuju baik tapi belum baik. Nah, ternyata jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi ini semestinya menjadikan kita tetap bersabar dan mendoakan kebaikan. Ada sebuah kisah nyata di Timur Tengah. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kepada kita untuk tidak bosan terus mendoakan kebaikan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Ada seorang pemuda, jemaah sekalian, ini kisah nyata, yang dia ahli maksiat. Jadi hampir semua maksiat dia udah kerjakan. Ahli maksiat, hubungannya dengan keluarga, dengan ayahnya, dengan ibunya, dengan saudara-saudaranya, ini yang mengkisahkan saudaranya, buruk semuanya. Hubungannya seperti permusuhan semuanya. Ini berlangsung sangat lama. Hari-harinya diisi maksiat. Bahkan ini levelnya level internasional. Dia pergi ke berbagai negara tujuannya untuk bermaksiat. Hubungannya dengan ayah ibu sangat-sangat buruk. Nah, dalam kondisi ini, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata sang ayah, bapaknya, kurang sabar. Tidak kuat diuji dengan ujian ini. Dengan ujian tersebut, akhirnya sering terlontar kata-kata buruk, doa-doa buruk. Nah, di antara doa yang buruk yang sering diucapkan oleh bapaknya itu, dia mengatakan, aku memohon kepada Allah agar tidak meninggal
sebelum melihat engkau mati dilindas roda mobil. Ini sering, tidak sekali dua kali, diucapkan sering oleh ayahnya. Waktu berganti, jamaah sekalian, akhirnya keluarga ini pindah ke satu tempat. Nah, di tempat yang baru ini, rupanya keluarga ini dekat sebuah masjid. Di situ ada seorang imam masjid, syekh di situ, yang alim, ahli ibadah, ahli dakwah. Sang dai ini, sang imam masjid ini, syekh ini, jamaah sekalian, rupanya berminat, tertarik untuk berdakwah pada pemuda ini. Kalau orang biasanya nggak sabar ngomong sama pemuda ini, dai ini luar biasa. Dia telaten, dia sabar, dia sambangi, dia ajak ngobrol, dinasehati dengan baik. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemuda ini juga tidak seperti biasanya. Biasanya kalau dinasihati susah sekali dia, nggak mau dinasihati. Dengan sang dai ini, tentu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tersentuh hatinya, mau mendengarkan nasihat-nasihatnya. Sampai kemudian hidayah Allah itu datang kepada pemuda ini, dan pemuda ini berubah menjadi pemuda yang sangat baik. Yang awalnya tidak pernah sholat, kemudian komitmen sholat, bahkan berjamaah sholatnya. Yang awalnya tidak kenal agama, dia semangat belajar agama kepada imam masjid itu. Akhlaknya yang bejat sebelumnya berubah menjadi sangat-sangat baik, sangat-sangat istimewa. Hubungannya, jamaah sekalian, dengan manusia yang awalnya buruk muamalahnya, berubah menjadi muamalah yang sangat bagus, akhlaknya mulia. Bahkan dia kemudian bergabung dengan sekelompok jamaah, pergi ke daerah-daerah, ke luar negeri bahkan, dan dengan izin Allah dia bisa mengislamkan orang banyak. Orang banyak masuk Islam atas izin Allah lewat perantara pemuda ini. Kondisi ini, jamaah sekalian, berlangsung kira-kira 3 tahun. Setelah 3 tahun, pemuda ini keluar untuk satu keperluan, naik mobil. Qadarullah, di tengah jalan, pas di terowongan, mobil ini mogok, jamaah sekalian. Tidak punya pilihan lain, dia harus turun dari mobil di tengah terowongan itu, memperbaiki mobilnya, sampai harus masuk ke dalam bawah mobil untuk memeriksa apa yang rusak, apa yang perlu diperbaiki. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat itulah qadarullah, ada mobil melintas dengan kecepatan tinggi dari arah terowongan. Tanpa disadari oleh mobil itu, ternyata sedang ada mobil yang sedang parkir, sedang mogok, dan tidak bisa dihindari, terjadilah sebuah tabrakan. Yang di situ, di bawah mobil yang mogok itu, ada pemuda yang sedang memperbaiki mobilnya. Maka terjadilah apa yang terjadi. Qadarullah, terlindas pemuda ini oleh mobilnya sendiri. Tim penyelamat datang, ditolong, dikiranya sudah wafat saat itu di tempat. Ternyata ketika di ambulan, dia masih sempat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, untuk kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, mendengar berita ini, orang tuanya histeris, tangisnya meledak, bahkan sampai pingsan. Ketika dia siuman, dia mengatakan, sayalah penyebabnya. Sayalah penyebabnya. Iya, sayalah penyebabnya. Ini doa saya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah, astaghfirullah. Jamaah sekalian, ini kisah nyata. Pelajaran
yang penting untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni orang tua tersebut dan masukkan putranya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa jamaah sekalian, kadang ujian itu datang. Ya. Tetapi sebagai orang tua yang kita punya doa yang makbul. Kata Rasulullah, salah satu da'awat la turaddu, 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watul walid, doanya orang tua. Wa da'watus shaim, doanya orang yang puasa. Wa da'watul musafir, dan doanya orang yang sedang safar. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Maka kita harus hati-hati dalam melantunkan doa, bahkan kata-kata kita juga hati-hati, karena kata-kata itu bisa menjadi doa. Sebagaimana kisahnya Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman As-Sudais, yang dikisahkan satu ketika beliau ditanya, ya Syekh, apa rahasianya Anda begitu istimewa? Beliau itu imam nomor 1 Masjidil Haram, jamaah sekalian, yang sholat di sana pahalanya 100.000 daripada sholat di Masjid Raudhatul Jannah. 100.000. Mudah-mudahan kita Allah beri rezeki bisa sering sholat di Masjidil Haram. Amin. Dijawab oleh Syekh Sudes, saya seperti ini karena doa ibu saya, tentu setelah izin Allah. Doa ibu saya itu, kata beliau, kalau saya lagi nakal, itu berkata begini, idhab ilal haram takunu imaman fi. Sudah, kamu pergi saja ke Masjidil Haram, jadi imam di sana. Jadi kalau marah itu Pak yang diucapkan. Bahkan kata Ustaz Adi Hidayat, satu ketika ada acara di rumah beliau, makanan sudah disiapkan, tamu sudah datang, Sudes kecil itu datang membawa pasir, makanannya dicampur dengan pasir. Kira-kira ibu-ibu kalau jadi ibunya Syekh Abdurrahman As-Sudais, diapain itu anak? Tamu sudah datang, makanan sudah siap mau disuguhkan, dicampur dengan pasir. Tapi beliau kira-kira juga marah kira-kira. Tapi marahnya itu diungkapkan dengan kata-kata baik. Idhab ilal haram takunu imaman fih. Udah, kamu pergi saja ke Masjidil Haram, jadi imam di sana. Dan jamaah sekalian, terbukti hari ini sudah puluhan tahun ya, Syekh Abdurrahman As-Sudais menjadi imam utama di Masjidil Haram karena doa ibu, yang bisa jadi tadi seperti ucapan yang terlontar tapi menjadi doa. Marah tapi kata-katanya baik. Ini mungkin yang dikatakan Rasulullah, laisa syadidu bisur'ah, orang yang kuat bukan orang yang bisa membanting lawan dengan cepat. Wa innamas syadid alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menguasai dirinya 'indal ghadabi, ketika dia marah. Marah tapi kata-katanya masih baik. Marah tapi yang terucap adalah doa baik, bukan doa buruk. Maka Ramadan ini jamaah sekalian, sesungguhnya salah satu tarbiyah pentingnya, pendidikan pentingnya adalah pendidikan mengendalikan lisan agar tidak berkata-kata kecuali yang baik, agar selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar selalu memanjatkan doa-doa baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, dijadikan hamba-hamba yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelak dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa dihada, astaghfirullah wa lakum, innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.